dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT 13 mata kuliah algoritma dan struktur data. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang linked list. Linked list adalah suatu cara untuk menyimpan suatu data dengan struktur sehingga program dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan suatu data kapan saja diperlukan. Secara rinci, program dapat menuliskan struk atau definisi kelas yang berisi variabel yang memegang informasi yang ada di dalamnya, dan mempunyai suatu pointer yang menunjukkan ke suatu struk sesuai dengan tipe datanya. Single, artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah serta pada akhir node. Pointernya menunjuk 0 serta pada akhir node pointer 0. Kemudian linked list adalah node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke 0 akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Kemudian, struktur dinamis mempunyai banyak keuntungan dibanding struktur array yang bersifat statis. Struktur array ini lebih dinamis karena banyak elemen dengan mudah ditambah atau dikurangi, berbeda dengan array yang ukurannya bersifat tetap. Di samping ini, manipulasi terhadap setiap elemen seperti menyisipkan, menghapus, menambah dapat dilakukan dengan mudah. Definisi linked list dapat dituliskan secara sederhana dengan struktur berikut, yaitu struct node, kemudian buka kurung, integer data, kemudian struct node next, kemudian tutup kurung. Kemudian Pembuatan struk berisi dua field, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari node. Setelah pembuatan struk, buat variabel head yang bertipe pointer dari node yang berguna sebagai kepala linked list. Kemudian, operasi yang dapat dilakukan pada sebuah linked list adalah penambahan dan penghapusan elemen link. Penambahan dan penghapusan dapat dilakukan pada posisi depan, posisi belakang, atau posisi tertentu pada link list. Berikut ilustrasi penambahan data di belakang link list. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan linked list. Kemudian selanjutnya adalah contoh program dari linked list yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang program codingan linked list. Jadi pertama-tama sebelum kita membuat codingan linked list, pertama-tama kita membuat headernya, di mana headernya di sini ada include stream sama housing namespace std. Terus ada struct buku, buka kurung kurawal, terus dalam buka kurung kurawal ada tipe data, ada string, wadahnya judul, pengarang, terus ada tipe data integer, wadahnya tahun terbit, buku, pointer next, terus ada tutup kurung kurawal, titik koma. Terus di sini ada in main, di mana in main ini awal dari statement, buka kurung tutup kurung, terus ada kurung kurawal. Terus dengan kurung kurawal ada buku, pointer node 1, pointer node 2, pointer node 3. Terus node 1 sama dengan new buku, node 2 sama dengan new buku, node 3 sama dengan new buku. Terus di sini ada pengisian node, di mana node 1 ada pengisiannya judulnya sama dengan statistika, pengarangnya Bu Aska, tahun terbitnya 2003. Node 1 next, berarti dia akan lanjut ke sama dengan node 2, berarti dia akan lanjut ke node 2. Terus pengisian node 2 pada judulnya sama dengan algoritma dan struktur data. Terus pengarang Sinta Isabella, tahun terbit 2004, node 2 next ke node 3. Terus pengisian node 3 judul kalkulus. Pengarang Farisan Robani, tahun terbit 2013, next 0, berarti di sini 0 sama dengan kosong. Ibaratkan 0 ini sebagai ekor, terus node 1 sebagai kepalanya. Terus ada
buku, printer, cur. Cur sama dengan not 1. While ini kondisi. Jadi cur bukan sama dengan 0. Jadi tanda seru di sini melambangkan not. Berarti di sini cur bukan sama dengan 0. Terus ada buka kurung kurawal, si out, judul buku. Terus di sini dipanggil lagi cur, judul. Jadi dia akan memanggil judul dari not pertama. Jadi judul dari not pertama itu ada statistika. Terus pengarangnya dia akan memanggil cur pengarang. Maka dia akan memanggil pengarang. Jadi pengarangnya di sini ada Bu Aska. Terus si out tahun terbit, cur tahun terbit. Dimana di sini dia akan memanggil tahun terbitnya. Jadi tahun terbitnya di sini ada 2003. Terus si out garis-garis NDL. Terus si out cur next. Maka dia akan lanjut sampai not ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik, atau vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis edge. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf. Dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge yang bobotnya weight adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data tergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Operasi yang diterapkan pada non-linear struktur data yang ada dalam graf. Yang pertama adalah menambahkan elemen, yang kedua menghapus elemen, yang ketiga tampil unsur-unsur, yang keempat mengurutkan daftar elemen. Dengan menerapkan satu atau lebih fungsi dan cara yang berbeda untuk bergabung item data secara acak untuk membuat berbagai jenis struktur data. Kemudian contoh programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh dari sebuah graf. Yang pertama kita akan membuat header, yaitu include usestream, include junio.h, using namespace std. Selanjutnya intimate atau awal dari sebuah statement. Selanjutnya di sini terdapat integer boolean, yang dimana terdapat wadah ketemu dan nol semua. Selanjutnya integer, tipe data integer dengan wadah matriks. Terdapat array dengan penyimpanan 10 yang dimulai dari 0 sampai 9. Selanjutnya tipe data integer dengan wadah i, j, jumlah simpul, jumlah sisi, asal, dan tujuan. Selanjutnya
Cout atau cetak jumlah simpul. Cin masukkan jumlah simpul. Cout jumlah sisi. Cin masukkan jumlah sisi. For atau for ini seperti sebuah perulangan. I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan jumlah simpul I plus plus. For J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan jumlah simpul J plus plus. Matriks dengan dimensi I dan J sama dengan 0. Selanjutnya for I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan jumlah sisi I plus plus. Cout cetak simpul asal. Berarti di sini kita mencetak simpul asal. Selanjutnya Cin masukkan asal. Cout cetak simpul tujuan. Masukkan tujuan. Matriks dengan dimensi asal dan tujuan sama dengan 1. Matriks dengan dimensi tujuan dan asal sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan I sama dengan 1, 0 semua sama dengan false. While atau kondisi I lebih besar sama lebih kecil sama dengan jumlah simpul dan 0 semua dan bukan 0 semua. J sama dengan 1 ketemu sama dengan false. Kemudian dilanjutkan dengan while J lebih kecil sama dengan jumlah simpul dan bukan ketemu. If kemudian matriks dengan dimensi I J sama dengan 1 ketemu sama dengan true. Dilanjutkan dengan else J plus plus if ketemu if tidak ketemu 0 semua sama dengan true. Else kemudian dilanjutkan dengan I plus plus. Kemudian dilanjutkan dengan if 0 semua mencetak cout graf tidak terhubung. Else cout atau mencetak graf terhubung. Kemudian get selesai. Yes, atau menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junus Mitari. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary tree atau pohon biner. Nah, binary tree atau pohon biner ini adalah himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri dari sebuah simpul yang disebut akar dan dua buah himpunan lain yang disjoin yang disebut subpohon kiri atau leaf dan subpohon kanan atau right. Karakteristik pohon biner adalah setiap simpul paling banyak hanya memiliki dua buah anak dan mungkin tidak punya anak. Binary tree, salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarki. Ketentuan tree root atau akar adalah node yang memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Sedangkan subtree atau child adalah bagian suatu node di bawah root sampai ke bawah. Sedangkan leaf atau daun adalah semua node yang derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya 0. Dan height atau ketinggian adalah level tertinggi dari tree ditambah 1. Dan weight atau bobot adalah jumlah leaf atau daun pada tree. Sebuah binary search tree atau BST adalah sebuah pohon biner yang boleh kosong dan setiap node-nya harus memiliki identifier atau value. Value pada sebuah node subpohon sebelah kiri adalah selalu lebih kecil dari value dari root. Sedangkan value subpohon di sebelah kanan adalah sama atau lebih besar dari value pada root. Masing-masing subpohon tersebut, kiri dan kanan itu sendiri adalah juga BST. Sebuah BST pada dasarnya adalah sebuah pohon biner atau binary tree. Oleh karena itu, kita dapat melakukan traversal pada setiap node dengan metode inorder, preorder, maupun postorder. Dan jika kita melakukan
traversal dengan metode inorder. Pada dasarnya kita telah melakukan traversal value-nya secara terurut dari kecil ke besar. Jadilah ini sebagai sorting algoritma. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan tentang binary tree ya. Dan selanjutnya itu adalah contoh program binary tree yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan codingan tentang tree binary. Pertama-tama kita akan membuat header, yaitu include iostream using namespace std. Selanjutnya membuat struct untuk node. Tipe datanya char, variabel data, node pointer kiri, dan node pointer kanan. Node pointer akar sama dengan 0. Add node untuk node akar, pointer akar, char isi. Jika pointer akar sama dengan 0, node pointer maka node pointer baru sama dengan new node. Baru untuk data sama dengan isi, baru untuk kiri sama dengan 0, baru untuk kanan sama dengan 0. Untuk pointer akar sama dengan baru. Pre-order untuk node pointer akar jika untuk akar tidak sama dengan 0. Print persen C memproses akar untuk akar ke data. Pre-order untuk akar ke kiri, pre-order untuk akar ke kanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lalu untuk inorder untuk node pointer akar, jika akarnya tidak sama dengan 0, maka inorder untuk akar ke kiri kita print persen C ini untuk memproses karakter untuk akar ke data. Lalu inorder untuk akar ke kanan. Lalu ada post order untuk node pointer akar. Jika akar tidak sama dengan 0, maka post order untuk akar ke kiri, post order untuk akar ke kanan. Kita print persen C yang tadi, maka akar ke data. Lalu integer main lagi di sini. Buka kurung kurawal, tipe data char untuk variabel abjad. Kita print \n dan \t, posisi awal tree. Kita print juga \t, \n, \t untuk h. Oh, ini untuk huruf s, h, i, n, dan t. Lalu add node untuk akar dan akar, abjad sama dengan s. Add node dan akar untuk kiri, abjadnya sama dengan h. Lalu kita add node lagi dan akar untuk ke kanan, abjadnya sama dengan a. Lalu add node lagi, akar ke kiri ini untuk ke kiri lagi, abjadnya itu sama dengan i. Kita add node lagi, akar untuk ke kiri lagi, lalu ke kiri lagi, abjadnya itu n. Lalu add node lagi untuk akar ke kiri, lalu dia ke kanan, abjadnya itu t. Kita print di sini tampilan pre-order. Tik 2, pre-order untuk akar. Kita print tampilan in order. Untuk in order akar, kita print tampilan post order. Lalu post order untuk akar. Nah, di sini mungkin kita coba untuk run. Nah, begini hasil si outnya. Ya, itulah. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum.